asy-syai', berkembangnya sesuatu. Ini makna tabarruk secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, tabarruk bermakna mencari dan mengharapkan keberkahan serta meyakini adanya keberkahan pada sesuatu. Maka praktek tabarruk adalah di mana seseorang mencari keberkahan, entah itu dengan suatu benda, entah itu dengan suatu tempat, entah itu dengan suatu waktu, ya. Karena meyakini bahwasanya tempat itu atau benda itu, ya, atau waktu itu memiliki keberkahan di dalamnya. Ini definisi singkat mengenai tabarruk. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa mengenal kaidah mengenal tabarruk yang syar'i, tabarruk yang disyariatkan dalam agama kita, maka ini membutuhkan kaidah, ya. Kita butuh kaidah. Ketika kita memahami kaidah ini dengan baik, ya, maka kita akan bisa menghukumi apakah tabarruk kita, bentuk alam berkah kita dengan sesuatu tersebut sudah sesuai dengan syariat ataukah belum, ya. Maka di sini pahami dengan baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kaidah yang pertama, wadi'ul barakati huwallah. Wadi'ul barakati huwallah. Peletak, ya, atau pemberi keberkahan pada sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keberkahan tersebut, keberkahan pada sesuatu itu hanya Allah yang kasih. Makhluk, manusia, jin, dan makhluk-makhluk yang lain tidak bisa memberikan keberkahan sedikit pun. Sehingga jangan pernah katakan majelis ini berkah karena ada hadir Ustaz fulan. Walimah ini berkah karena dihadiri Habib fulan. Atau acara akikah ini berkah, ya, karena dihadiri oleh kiai fulan. Jangan pernah katakan seperti itu. Karena makhluk, manusia tidak bisa memberikan keberkahan pada sesuatu apapun. Yang berikan keberkahan pada sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di sini memberikan keberkahan pada sesuatu itu di antara sifat atau ar-rububiyah, ya, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, al-aslu fi barakatid dawati at-tawqifu 'ala al-adillah. Al-aslu fi barakatid dawati at-tawqifu 'ala al-adillah. Hukum asal. Ini kita ambil hukum asal. Hukum asalnya, adanya keberkahan ada suatu zat, pada fisik sesuatu. At-tawqifu 'ala al-adillah, bergantung dengan adanya dalil. Ya. Berarti kita bisa katakan, oh, benda ini berkah karena dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada dalilnya, silakan katakan demikian. Namun, ketika tidak ada dalil yang menjelaskan benda atau fisik seseorang itu berkah, maka jangan katakan ada keberkahan di dalamnya kecuali ada dalilnya. Karena agama kita dibangun di atas dalil. Semua syariat dibangun di atas dalil.
ketiga. Kaidah keempat, al-aslu fi barakatil makani at-tawqifu 'ala al-adillah. Hukum asal adanya keberkahan pada suatu tempat. At-tawqifu 'ala al-adillah, bergantung dengan adanya dalil. Sehingga jika ada dalil yang mengatakan tempat A, tempat B, C, dan seterusnya ada berkahnya, maka tetapkan dalilnya. Itu kalau ada dalilnya. Namun jika tidak ada dalilnya, ya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan pernah katakan tempat ini, kota ini itu berkah. Jangan pernah katakan demikian. Ya, maka di sini penunjuk ini semua, ya, kaidah kedua, ketiga, keempat ini kembali kepada kaidah pertama, ya, di mana meletak keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuka Allah meletakkan keberkahan pada sesuatu, pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu, ya, itu sesukanya Allah. Makhluk tidak bisa memberikan keberkahan sedikit pun. Kemudian kaidah kelima, dan ini kaidah inti. Ini kaidah inti, ya. Sekaligus kaidah yang kelima ini akan menyingkap praktek-praktek tabarruk yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, semoga Allah mudahkan. Al-barakatu minha ma huwa dzatiyyun muttasilun wa minha ma huwa ma'nawiyyun lazimun. Al-barakatu minha ma huwa dzatiyyun muttasilun wa minha ma huwa ma'nawiyyun lazim. Keberkahan, ya, itu ada yang bersifat dzatiyyun muttasil. Dzat itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita tubuh, fisik. Nah, keberkahan ada yang bentuknya ada pada fisik sesuatu yang sifatnya keberkahan tersebut bisa berpindah ke yang lain. Contoh, jika orang tersebut berkah, ketika dia menyentuh batu, maka batunya menjadi berkah. Ketika dia pakai baju, maka keberkahan pada tubuhnya pindah kepada bajunya. Ketika dia meludah, maka ludahnya berkah. Ketika dia berwudu, maka air wudunya berkah. Kemudian ketika dia pakai sorban, maka sorbannya berkah. Ini bentuk berkah yang pertama, yang sifatnya dzatiyun muttasil, berada pada fisik seseorang yang keberkahan tersebut bisa berpindah pada sesuatu yang lain. Dan ingat, keberkahan untuk yang bersifat dzatiyun muttasil ini hanya khusus bagi Rasulullah SAW, tidak berlaku pada selain beliau. Sehingga baju yang beliau pakai berkah, air yang beliau minum berkah, bekas wudu beliau berkah, air ludah beliau berkah, sandal yang beliau pakai berkah, rambut yang rontok dari kepala beliau berkah. Dan ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW dan tidak berlaku bagi selain beliau. Dan ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut beserta dalil-dalilnya, ya. Maka di sini keberkahan yang sifatnya dzatiyun muttasil ini tidak dimiliki oleh selain Nabi SAW. Sehingga bisa kita lihat di sini, bisa kita nilai seorang santri tadi yang memperebutkan air minum bekas gurunya. Benar atau salah? Salah. Itu bentuk tabaruk yang tidak benar. Karena dia meyakini bahwasanya air keberkahan gurunya berpindah pada air minumnya. Padahal keberkahan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan bukan yang lainnya. Ya. Baik. Wa minha ma huwa ma'nawiyyun lazim. Kemudian ada juga keberkahan itu yang sifatnya ma'nawi. Ma'nawi itu yang tersimpan, ya, yang tersembunyi pada diri seseorang, ya. Lazimnya harus ada keberkahan yang ma'nawi, ya, yang tersimpan, yang keberkahan tersebut tidak bisa berpindah pada sesuatu yang lain. Contoh mushaf Al-Quran berkah, iya. Namun keberkahan mushaf tidak bersifat muttasil, tidak bisa berpindah pada sesuatu yang lain. Sehingga
suatu bentuk tabarruk yang keliru. Ketika seorang pegang mushaf, dia cium, dia peluk, dia gosok-gosokkan ke tubuhnya. Dengan tujuan apa? Tujuan nyari berkah. Padahal bentuk tabarruk dengan mushaf bagaimana? Dibaca, ya, dengan cara dibaca. Maka di sini bedakan antara keberkahan yang sifatnya dzatiyun muttasil dan keberkahan yang sifatnya maknawi. Ya, maknawi itu yang tersimpan pada diri sesuatu yang memang harus ada pada sesuatu tersebut. Contoh yang lain, ya, contoh lain keberkahan yang sifatnya maknawiyun lazim adalah seorang muslim. Apakah seorang muslim itu berkah? Terus seorang mukmin, seorang yang soleh, seorang alim, apakah dia berkah? Iya. Tapi keberkahan pada dirinya bersifat ma'nawi, di mana keberkahan pada dirinya tidak bisa dia berikan pada yang lain, ya, tidak bisa berpindah pada yang lain. Sehingga kita lihat praktek para sahabat, ya, tidak pernah sekalipun dari mereka memperebutkan air liurnya Abu Bakar. Tidak pernah dari mereka memperebutkan air wudunya Abu Bakar. Tidak pernah dari mereka memperebutkan rambut yang rontok dari kepala Abu Bakar. Mengapa demikian? Karena mereka tahu, para sahabat tahu bahwasanya tabarruk, ya, keberkahan yang sifatnya dzatiyun muttasil itu hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sedangkan selain beliau, itu keberkahannya bersifat ma'nawiyun lazim, yang mana keberkahan itu ada pada dirinya saja, namun tidak bisa berpindah pada sesuatu yang lain. Ya, ini kaidah kelima. Maka siapa saja yang memahami 5 kaidah ini, maka dia akan bisa memahami bab tabarruk dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, aqsamut tabarruk, macam-macam dari at-tabarruk. Tabarruk itu ada 2 macam. Yang pertama, at-tabarrukul masyru', tabarruk yang disyariatkan, dan ini yang kita boleh lakukan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah at-tabarrukul mamnu', tabarruk yang dilarang, ya, tabarruk yang dilarang. Kenapa ada tabarruk yang dilarang? Jawaban yang pertama, al-aslu fil ibadati al-hadar. Hukum asal ibadah, semua ibadah, hukum asalnya adalah haram. Semua ibadah, apapun itu, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menjelaskannya. Apa dalilnya? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Mengatakan barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang ada tuntunannya. Sedangkan amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut tertolak alias haram untuk dikerjakan. Jawaban yang kedua, ya, adanya tabarruk mamnu karena dahulu generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada dari mereka yang melakukan bentuk tabarruk ini, gitu, yang nanti akan kita jelaskan. Sedangkan, ya, kita lihat sendiri dan kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat adalah generasi umat ini, mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hati paling bersih setelah Rasulullah SAW, dan mereka menyaksikan sendiri turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat mengamalkan kebaikan. Mereka adalah orang yang paham dengan ilmu agama, ya. Sehingga apa yang mereka kerjakan, ya, maka kita yang datang belakangan, masuk Islam belakangan, ikuti mereka ketika ingin selamat, ikuti jalan mereka ketika ingin selamat, ya. Dan sebaliknya, ketika seorang tidak meniti jalan mereka, pemahaman mereka adalah menjalankan syariat agama, maka dia akan celaka. Maka ini pentingnya belajar Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Baik, kita bahas satu persatu apa itu tabarruk masyru' dan macam-macamnya. Kemudian yang berikutnya kita bahas mengenai bentuk tabarruk yang dilarang dalam
Nanti anak share, insya Allah nanti kami share untuk modulnya. Di sini ya bentuk tabarruk yang disyariatkan, Yang pertama adalah bertabarruk dengan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang terlepas dari tubuh beliau. Ya. Dan ini bentuk tabarruk yang paling istimewa, di mana Nabi SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Di mana apa yang beliau pakai, ya, baju, sandal, ya, kemudian imamah, sorban, dan benda-benda yang lain, pedang, ya, perisai, setelah beliau sentuh berkah, ya. Dan juga tadi air minum bekas beliau, kemudian air ludahnya, keringatnya, ya, air wudunya, air mandinya itu berkah, ya, subhanallah, ya. Maka ini diantara bentuk keistimewaan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sini perlu digarisbawahi. Hanya saja ini berlaku saat beliau masih hidup saja dan tidak berlaku kembali setelah beliau meninggal dunia. Alias keberkahan tersebut sudah hilang dengan meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita lihat beberapa praktek, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka bertabarruk dengan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini banyak hadis yang menjelaskan mengenai praktek para sahabat bertabarruk dengan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dari Miswar bin Mahramah dan Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu anhum, maksudnya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, beliau berkata, "Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan." Demi Allah, tidak pernah aku melihat raja yang diagungkan sebagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat memuliakan, sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari pengagungan mereka kepada para raja-raja, ya. Kemudian wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffir rajulin, dan demi Allah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabatnya. Kemudian setelah jatuh di telapak tangan para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kita lihat. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian mereka, ya, menggosokkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajah dan kulitnya. Ya, ini di antara bentuk ngalam berkah dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil yang lain, ya, menjelaskan ludah Nabi itu berkah adalah sebagai Khaybar, ya. Saya ingat anak perang Khaybar ketika pada saat itu Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ishtaka aina. Ali itu sedang sakit mata, dia mengeluhkan matanya sedang sakit. Maka beliau SAW mengutus beberapa sahabat untuk memanggil Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sakit. Maka ketika itu sembuhlah mata Ali bin Abi Thalib. Maka itu menunjukkan bahwasanya pada ludah Nabi ada keberkahan. Kemudian kita lihat hadisnya, wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Ya. Ini luar biasa bagaimana keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apabila Nabi SAW memberikan suatu perintah pada mereka, apapun perintahnya, ya, baik perintahnya untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan, ibtadaru amrahu, maka mereka pun bergegas melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, dan bila Nabi SAW berwudu
kita lihat apa yang dilakukan para sahabat. Kanu yaktatiluna ala wudu'i. Ketika Nabi SAW ini berwudu, ya, maka para sahabat itu hampir berkelahi, ya. Mereka saling memperebutkan air bekas wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana air bekas wudu Nabi, ya, itu berkah, ya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu, ya. Dan bila Nabi SAW berbicara, ini jelaskan mengenai bagaimana adab para sahabat ketika memuliakan, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berbicara, beliau ngomong, maka para sahabat itu mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini di antara adab. Ketika kita belajar dengan seorang guru, maka jangan pernah mengangkat suara kita di atas suara sang guru tersebut. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadarata 'aziman lahu. Dan mereka para sahabat tidak pernah sekalipun menajamkan pandangan alias melotot pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'ziman lahu, sebagai upaya untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini praktek tabarruk para sahabat yang pertama, di mana mereka bertabarruk dengan air ludah sekaligus bertabarruk dengan air wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, praktek dari Ummu Sulaim. Praktek dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiha, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah Ummu Sulaim, ya. Fayakilu 'indaha, untuk tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Fatabassutu lahu nit'an fayakilu 'alaihi. Maka Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu anha, pun beliau mengamparkan karpet kulit agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tidur di atasnya. Wa kana fayakilu alaihi wa kana kathiran araq. Maka ternyata Nabi SAW pun tertidur, dan beliau ketika tidur itu banyak berkeringat, ya. Beliau kepanasan, kemudian beliau mengeluarkan keringat yang cukup banyak dari tubuhnya. Fakanat tajma'u araqahu. Maka apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataj'aluhu fit tibi wal qawarir. Maka Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan keringat tersebut ke dalam tempat minyak wangi dan botol. Ya. Maka Nabi pun terbangun, beliau bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Sulaim, ma hada? Wahai Ummu Sulaim, apa ini? Apa yang kau lakukan ini? Maka yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, a'rafuka adu bihi tibi. Ini adalah keringatmu wahai Nabi. Aku campur dengan minyak wangiku, ya. Aku campur dengan minyak wangiku. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan asabati. Nabi mengatakan asabati, engkau benar, ya. Engkau benar. Maka menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan Ummu Sulaim untuk bertabarruk dengan keringatnya. Baik, ini adalah di antara praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk dengan tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian, ya, menjadi pertanyaan penting, apakah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini masih ada? Ya. Apakah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini masih ada? Bagaimana sering kita lihat di YouTube, ya. Ada orang yang mengatakan ini adalah rambut Nabi. Ada juga yang mengatakan ini adalah sandal Nabi. Ada pula yang mengatakan ini adalah pedang Nabi. Ada pula yang mengatakan ini adalah jubah Nabi. Pertanyaannya, apakah benar itu adalah bekas peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah justru itu adalah benda-benda yang didustakan atas nama beliau? Ya. Maka di sini mari kita lihat beberapa fatwa dari para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya tidak mungkin lagi untuk memastikan bahwa rambut yang diklaim ini adalah benar rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sulit sekali untuk memastikan bahwasanya rambut yang ada di zaman ini itu adalah rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun yang disebutkan sebagian orang bahwa rambut Nabi SAW sekarang ada di Majma' Al-Athar Mesir, ya, atau misalkan ada di Turki, atau bahkan mungkin yang pernah dibawa ke Indonesia, ya, itu tidak benar adanya. Itu semua dipalsukan demi fulus, demi uang. Dan yang paling penting, dan ini poin pentingnya bisa digarisbawahi, dan yang paling penting adalah asar atau peninggalan Nabi yang maknawi, yaitu syariat yang beliau bawa, itu sunnah beliau. Adapun asar yang sifatnya fisik, rambut, padang, perisai, sandal, dan seterusnya, ini adalah peninggalan beliau yang dicintai oleh hati kaum muslimin. Dan kaum muslimin fitrah mereka cinta dengan nabinya, sehingga ketika mereka mendengar ini adalah rambut Nabi, ini adalah jubah Nabi, ini adalah sorban Nabi, maka muncul kecintaan dalam hati mereka kepada benda-benda tersebut, ya. Akan tapi apa kata beliau? Yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah al-athar asy-syar'iyyah, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya yang diprioritaskan oleh kaum muslimin bukan mencari-cari bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya fisik, ya. Sehingga bisa kita lihat para ulama ahlus sunnah dari masa ke masa tidak ada satupun dari mereka yang sibuk mencari rambut Nabi, sibuk mencari perisai Nabi, sibuk mencari jubah Nabi, sibuk mencari sorban Nabi. Justru yang mereka sibukkan adalah belajar Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka mengajarkan manusia dengan itu. Dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Maka suatu hal yang keliru, ya, ketika seorang lebih mementingkan dia ketika ada berita rambut Nabi dibawa ke Indonesia, dia langsung datang, dan ketika sholat berjamaah dia di rumah. Subhanallah, ini suatu hal yang keliru tentunya. Bagaimana dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, namun dia justru lebih mementingkan benda-benda peninggalan yang diklaim itu adalah punya Nabi. Padahal itu semua dipalsukan. Semua peninggalan Nabi sudah hilang. Ya, semua peninggalan Nabi sudah hilang. Ditambah lagi dari zaman ke zaman semakin banyak orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Hadis saja dipalsukan. Hadis saja banyak orang yang bagaimana ini Nabi itu rambutnya paling panjang sebahu, ya. Sebahu, ya. Subhanallah, maka bagaimana mungkin orang mengklaim, ya, rambut Nabi 15 meter? Maka jelas itu adalah dipalsukan. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, di sini tahu lagi bisa kita simpulkan bahwasanya peninggalan Nabi yang diklaim ada di zaman ini tidak ada asalnya, kecuali jika seorang bisa berikan buktinya dengan sanad yang kuat dan perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Dia bisa meneliti perawi yang membawa peninggalan Nabi ini, bagaimana dia, apakah dia orang terpercaya, apakah dia adalah ahli ibadah, ataukah justru sebaliknya, syaratnya lemah, apanya diasal-asalkan, hanya sekedar klaim semata. Maka siapa di zaman ini yang bisa mengecek satu persatu rawinya ini, sebagaimana dahulu para ulama mengecek rawi satu persatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang bisa. Sehingga peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ini ya kita katakan hilang. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian yang berikutnya, setelah kita bertabaruk dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita katakan dalam kaidah bahwasanya tabarruk dengan tubuh Nabi itu sifatnya dzatiyun muttasil, dan hanya tubuh beliau, ya, dan ada fisik beliau
disyariatkan. Ini bentuk tabaruk yang disyariatkan, yang kita hendaknya mengamalkan ya. Kita bertabaruk dengan ucapan ya, dengan amalan-amalan yang kita disyariatkan ya, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Yaitu apabila seorang hamba ya, seorang hamba mengerjakannya, dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ya. Ketika seorang hamba melakukan amalan tersebut, ya, maka dia mendapatkan kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keberkahannya adalah tenangnya hati, ya. Tenangnya pikiran. Seperti misalnya baca Al-Qur'an, kita tabarruk dengan bacaan Al-Qur'an dengan tujuan menenangkan pikiran, menenangkan hati kita, ya. Mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir, ya. Kemudian duduk di majelis ilmu, kita menghadiri ta'lim, ya. Dan amalan-amalan yang disyariatkan yang lain. Maka seperti ini, tabarruk seperti ini dianjurkan, ya. Dan Allah sendiri mengatakan, ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Maka di antara bentuk tabarruk dengan zikir, ya, bentuk tabarruk dengan amalan-amalan disyariatkan adalah dengan berzikir, yang kita bertujuan di situ untuk mencari ketenangan hati. Tayyib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini di antara bukti bolehnya kita bertabarruk dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, di mana mereka membaca Al-Qur'an, ya, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari Al-Qur'an tersebut. Melainkan apa yang Allah berikan, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Ini bentuk tabarruk dengan duduk di majelis ilmu, ya, maka ini boleh. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini contoh bertabarruk dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, akan tapi satu alif adalah satu huruf, wa lamun harf, kemudian lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Maka di antara bentuk tabarruk dengan Al-Qur'anul Karim, kita membacanya dengan tujuan
disebutkan juga dalam hadis yang lain cara bertabarruk dengan kota Madinah, ya, itu melaksanakan sholat di Raudhah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Yang terletak di antara rumah dan mimbarku adalah salah satu di antara taman-taman surga, ya. Sehingga jika ini adalah tempat yang mulia, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan syariat dengan sholatnya, dengan berdoa, dengan berzikir. Itu cara bertabaruk yang benar dengan tempat-tempat ini, ya. Kemudian contoh lain, cara bertabaruk dengan kota Madinah adalah menziarahi masjid Quba, ya, masjid Quba. Kemudian melaksanakan sholat di dalamnya. Nabi selalu mengatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci di rumahnya, dia wudu di hotel tempat dia menginap, thumma ata masjid Quba, lalu dia mendatangi masjid Quba, wa shalla fihi salatan, dan dia salat di sana suatu salat, ya, kana ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Maka seperti inilah cara bertabarruk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan suatu cara bertabarruk yang keliru ketika seorang mengambil batu di kota Mekah, dia bawa pulang ke Indonesia, dia dengan tujuan bertabarruk dengannya, karena kita lihat batu, ya, itu tidak ada keberkahan, ya. Ditambah lagi suatu benda yang keberkahannya bersifat bisa berbeda, itu yang dimiliki oleh Nabi SAW dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, tabarruk syar'i yang keempat adalah bertabarruk dengan waktu, ya, dengan waktu yang Allah tetapkan adanya tambahan pahala dan keberkahan di dalamnya. Berarti memang waktu tersebut Allah jelaskan ada keberkahan di situ. Entah bentuk keberkahannya dengan dikabulkannya doa, ya, atau dengan anjuran untuk melaksanakan suatu amalan tertentu. Seperti misalnya bulan Ramadan, jelas ini adalah bulan yang penuh dengan barakah. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jelas ini adalah waktu yang luar biasa. Bahkan para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu menunjukkan adanya keberkahan pada dua waktu tersebut. Kemudian waktu yang berkah yang lain adalah malam Lailatul Qadar, jelas, ya, sebagaimana kita ketahui. Kemudian thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir, ini adalah waktu nuzul alillahi, mana Allah Subhanahu wa taala turun lagi, kemudian turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang mustajab. Sami Imam Ibnu mengatakan bahwasanya berdoa di sepertiga malam terakhir seperti ketika seorang melempar anak panah yang anak-anak tersebut tepat mengenai sasarannya. Kemudian di antara waktu yang berkah lainnya adalah sore hari Jumat, ya, sore hari Jumat. Bagaimana cara bertabaruk dengan waktu-waktu ini? Cara bertabaruk dengan waktu-waktu ini adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh yang disyariatkan. Contoh, ketika sepertiga malam kita tahajud, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula ketika sore hari Jumat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendekatkan bulan Ramadan, kita berbanyak ibadah dan amal kebaikan, ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengenai fadilah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah 1 bulan lagi. Maka di sini sebagai jadi motivasi untuk kita semuanya. Dia mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal 'ashr. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah
dosanya, maka Allah akan berikan itu. Baik. Kemudian di sini di antara faedah hadis yang lain, apakah boleh seseorang bertabarruk dengan air zam-zam dengan cara, mohon maaf ya, misalkan dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi, atau dipakai juga untuk digosokkan ke perutnya, misalnya ketika dia kena mah atau penyakit yang dari perut lainnya. Apakah boleh seperti itu? Maka di sini kalau kita lihat hadis ini,
sengaja mengadakan akikah misalnya pada malam 7 Ramadan atau amalan diadakan yang lain. Ya. Ketika kita ya, mengadakan suatu ibadah dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, maka tanyakan dalilnya, datangkan dalilnya, ya, datangkan dalilnya. Lagi seperti kemarin, ya. Apakah kami pernah cerita ketika awal muncul koron, di mana kiainya mengatakan baca ayat kursi 3
tanya jawab mungkin tidak kita buka terlebih dahulu. Silakan ditanyakan di grup ya, bagi yang tergabung di program guys. Ada yang lain mungkin bisa Japri